Cahaya di rumah bambu. Angin malam berhembus pelan di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau. Lampu minyak redup menggantung di teras rumah bambu yang sederhana. Dari dalam rumah itu terdengar suara tawa kecil yang hangat, seolah kemiskinan tak pernah mampu memadamkan kebahagiaan yang tinggal di sana. Di rumah itu tinggal seorang wanita bernama Sari, seorang janda berusia 32 tahun. Wajahnya cantik sederhana dengan mata yang selalu terlihat teduh. Namun hidupnya tidak pernah mudah. 5 tahun yang lalu, suaminya meninggal karena sakit. Sejak saat itu Sari harus menjalani hidup sendirian. Ia bekerja apa saja di desa, membantu tetangga memasak saat ada hajatan, mencuci pakaian orang, bahkan kadang memetik cabai di ladang milik orang lain. Meski hidupnya sulit, Sari selalu dikenal sebagai perempuan yang ramah. Ia jarang mengeluh, senyumnya tetap ada, walaupun hatinya sering terasa sepi. Namun hidupnya mulai berubah ketika seorang pemuda bernama Arga datang ke desa itu. Arga adalah pemuda berusia 24 tahun yang merantau dari desa sebelah. Ia datang dengan pakaian sederhana dan sebuah tas kecil di punggungnya. Wajahnya tampan dengan sorot mata yang hangat. Ia pertama kali bertemu Sari di sumur umum desa. Saat itu Sari sedang mengangkat ember air yang berat. Tangannya gemetar karena lelah. "Tunggu Bu, biar saya bantu," kata Arga dengan sopan. Sari sempat kaget karena tidak mengenalnya. Namun pemuda itu sudah lebih dulu mengambil ember air dan mengangkatnya dengan mudah. Sejak hari itu, Arga sering terlihat di sekitar rumah Sari. Awalnya ia hanya membantu pekerjaan kecil, memperbaiki pagar bambu yang hampir roboh, menambal atap yang bocor, atau memotong kayu bakar. Sari merasa tidak enak hati. "Kamu tidak perlu membantu terus, Arga," kata Sari suatu sore. "Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu." Arga hanya tersenyum. "Saya tidak meminta apa-apa, Bu Sari. Saya hanya tidak tega melihat ibu bekerja sendirian." Kata-kata itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat hati Sari terasa hangat. Hari demi hari berlalu. Arga mulai bekerja sebagai buruh di kebun milik seorang juragan desa. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk makan. Meski begitu, hampir setiap sore ia tetap datang ke rumah bambu Sari. Kadang mereka hanya duduk di teras sambil minum teh hangat. Kadang mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang hujan, tentang panen padi, atau tentang kehidupan di desa. Aneh rasanya bagi Sari. Sudah lama sekali ia tidak merasakan kehangatan seperti itu. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin membuat atap rumah bambu Sari bergoyang keras. Air mulai menetes dari beberapa celah. Sari panik. Ia mencoba menaruh ember di sana-sini untuk menampung air. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. "Bu Sari, ini saya, Arga." Ketika pintu dibuka, Arga sudah berdiri di sana dengan pakaian basah kuyup. "Aku lihat lampu rumah ibu masih menyala. Atapnya bocor ya?" Tanpa menunggu jawaban, Arga langsung naik ke atap rumah dengan membawa beberapa lembar plastik dan tali. Di tengah hujan yang deras, ia memperbaiki atap rumah itu. Sari hanya bisa berdiri di bawah, menahan haru. Ketika Arga turun dari atap, tubuhnya menggigil karena kedinginan. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Sari pelan. Arga menatapnya dengan mata yang jujur. "Karena saya peduli," ujar Arga. Jawaban itu membuat hati Sari bergetar. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Namun tidak semua orang di desa senang melihat kedekatan mereka. Beberapa tetangga mulai bergosip. "Janda itu dekat sekali dengan pemuda itu. Tidak pantas, beda usia." Kata-kata itu sampai ke telinga Sari. Suatu sore, Sari berkata dengan wajah sedih, "Arga, mungkin sebaiknya kamu tidak sering datang lagi." Arga terkejut. "Kenapa?" "Kita." Arga terdiam beberapa saat. Kemudian ia berkata dengan suara tenang, "Biarkan saja mereka bicara." "Tapi aku tidak mau kamu ikut terkena masalah," kata Sari. Arga menatapnya dengan lembut. "Bu Sari,
selama ini saya datang ke sini, bukan karena kasihan. Sari menatapnya bingung. Arga melanjutkan, saya datang karena hati saya selalu merasa tenang di sini. Angin sore berhembus pelan di teras rumah bambu itu. Sejak pertama kali bertemu ibu, kata Arga lagi, saya merasa menemukan seseorang yang sangat kuat. Ibu selalu tersenyum, walaupun hidup tidak mudah. Sari menunduk. Sudah lama sekali tidak ada yang memujinya seperti itu. Arga menarik napas dalam. Saya mencintai ibu. Kalimat itu membuat waktu seakan berhenti. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arga, jangan bercanda. Saya tidak bercanda. Tapi aku janda. Hidupku juga miskin. Arga tersenyum lembut. Saya tidak butuh kekayaan. Saya hanya ingin hidup bersama orang yang membuat hati saya bahagia. Air mata akhirnya jatuh dari mata Sari. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Bukan sebagai janda, bukan sebagai perempuan miskin, tapi sebagai seseorang yang berharga. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana di desa. Tidak ada pesta mewah. Hanya beberapa tetangga dekat, makanan sederhana, dan doa-doa tulus. Rumah bambu itu tetap sama. Masih sederhana, masih kecil. Namun kini terasa jauh lebih hangat. Setiap pagi Arga berangkat bekerja di kebun. Sari menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi, tempe goreng, dan sambal. Namun mereka selalu makan sambil tertawa. Suatu malam mereka duduk di teras rumah. Langit penuh bintang. Arga memegang tangan Sari. Apakah kamu menyesal menikah denganku? Tanya Arga. Tiba-tiba. Sari tersenyum. Kenapa aku harus menyesal? Aku tidak bisa memberikan kehidupan mewah. Sari menatap rumah bambu mereka. Lampu minyak masih menyala redup. Angin malam membawa aroma sawah yang basah. Kemudian ia berkata pelan, Arga, mungkin kita tidak kaya, tapi aku merasa sangat bahagia. Arga menatapnya dengan hangat. Sari melanjutkan, dulu rumah ini terasa sepi, tapi sekarang setiap sudutnya terasa hidup. Arga menggenggam tangannya lebih erat. Selama kita bersama, katanya, aku akan terus berusaha membuatmu bahagia. Sari tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di desa kecil itu, di rumah bambu yang sederhana, dua hati yang pernah terluka akhirnya menemukan tempat pulang. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka sadar akan satu hal. Kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan. Kadang kebahagiaan hanya membutuhkan satu hal. Sederhana. Seseorang yang setia tinggal di sampingmu, apapun keadaan hidupmu. Dan bagi Sari, orang itu adalah Arga. Selamanya.